Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Violeta dengan NIM C1C020046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu PPT saya. Pengaruh audit tenure, beban kerja, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Yang pertama latar belakang, di mana Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas pasal 68 tentang kewajiban penyerahan laporan keuangan kepada KAP untuk diaudit. Harapan laporan keuangan yang telah diaudit bebas dari salah saji material dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada fakta laporan keuangan yang telah diaudit masih mengandung salah saji yang material. Dan contohnya SP26 DHMS OJK Nomor 6 Tahun 2019, OJK memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia berupa denda 100 juta. Seluruh anggota direksi pun diberi sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta. Dan sanksi pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun kepada auditor AP Kanser dari KAP Tanubrata Suntato, Fahmi Bambang, dan rekan aplikasi BDO Internasional yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia. Perseroh TBK per 31 Desember 2018 OJK 2019. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang kedua, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang ketiga ada, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh audit tenure, beban kerja, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat literatur, di mana penelitian ini ingin menguji kembali variabel audit tenure, beban kerja, dan ukuran perusahaan yang belum konsisten terhadap kualitas audit. Yang kedua ada penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya yang ingin menguji kualitas audit. Ada juga manfaat praktis, di mana bagi para praktisi, emiten, terutama manajer, dengan melihat hasil pengaruh audit tenure, beban kerja, dan ukuran perusahaan sehingga memberikan kemudahan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan dalam perikatan audit. Masuk ke bab 2, kajian pustaka, di mana terdiri dari teori pendukung, telaah pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. Yang pertama ada teori pendukung, di mana audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bukti tentang informasi dalam laporan keuangan, kemudian menelusuri dan mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan apabila terdapat pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika mampu menemukan dan berani mengungkapkan adanya unsur kesalahan dalam laporan keuangan. Bahwa kualitas yang dimiliki auditor dapat dilihat jika dapat ditemukan adanya kesalahan saji dalam laporan keuangan perusahaan. Audit tenure merupakan masa perikatan auditor yang memberikan jasa audit dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan kliennya. Beban kerja merupakan seberapa besar kapasitas individu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Beban kerja secara operasional didefinisikan sebagai faktor-faktor seperti tuntutan, tugas, atau upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan.
Ada juga ukuran pekerjaan, di mana merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari segi keuangan dengan melihat total aset, penjualan, dan kapa- kap- kapitalisasi pasar. Di bab 2 ini ada juga telah pustaka penelitian terdahulu. Menurut Sari dan Zulfiati pada tahun 2020, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada perbankan yang menggunakan digital banking atau study empiris pada perusahaan perbankan sektor finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan menurut Kitara, pengaruh rotasi audit, kompleksitas perusahaan, dan fee audit terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan menurut Manik dan Laksito pada tahun 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atau study empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018. Ada juga menurut Ismail pada tahun 2019, pengaruh workload dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Menurut Suciati dan Triani pada tahun 2019, pengaruh audit Ciner, spesialisasi auditor ukuran KAP, dan workload terhadap kualitas audit. Kerangka konseptual, di mana variabel independen ini terdiri dari audit senior, beban kerja, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen itu ada kualitas audit, atau dinamakan Y. Audit senior ini atau X1 bertujuan ke kualitas audit itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang beban kerja H2 atau X2 jadinya H2, beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Masuk ke bab 3, metode penelitian, di mana ada unit analisis populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, pengujian hipotesis, dan teknik analisis. Yang pertama ada unit analisis populasi dan sampel, populasi perusahaan infrastruktur, utilities, and transportation yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. Yang pertama ada seluruh perusahaan infrastruktur, utilities, and transportation yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sejumlah 80. Dan yang kedua dikurangi perusahaan yang delisting dari BI selama periode penelitian sejumlah -11. Yang ketiga ada dikurangi perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode 2018 sampai dengan 2020 dan tidak menyajikan data lengkap untuk perhitungan variabel yang diteliti meliputi kualitas audit senior, beban kerja, dan ukuran perusahaan. Jumlahnya -16. Total dari keseluruhannya yaitu 53. Tapi dari pengamatan data selama 3 tahun 2018 sampai dengan 2020 sejumlah 159. Teknik pengumpulan data, jenis penelitiannya, subjek penelitian, kuantitatifnya perusahaan infrastruktur, utility, and transportation yang terdaftar di BI periode 2018 sampai dengan 2020. Dan variabel penelitiannya itu ada variabel independen dan ada variabel dependen, di mana variabel independen ini terdiri dari audit senior atau X1, beban kerja dengan X2, dan ukuran perusahaan dengan X3. Variabel dependen terdapat kualitas audit atau disebut dengan Y. Jenis dan sumber datanya itu jenis datanya dari data sekunder, sedangkan sumber data dari Bursa Efek Indonesia BI, atau bisa juga kita cari di www.idx.co.id. Tahun penelitiannya 2018 sampai dengan 2020. Operasionalisasi variabel, di mana variabel dependen terdiri dari audit senior X1,
Definisinya, audit senior ini adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Senior KAP diukur dengan menghitung tahun di mana KAP yang sama telah melakukan perikatan dengan audit dalam batas regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Operasional variabelnya itu sigma periode waktu perikatan antara KAP dan perusahaan klien yang sama. Skalanya rasio. Sedangkan beban kerja atau dengan X2, beban kerja ini definisinya merupakan seberapa besar kapasitas individu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Operasional variabelnya rasio jumlah klien KAP dengan jumlah partner KAP. Skalanya juga rasio, dan ukuran perusahaan X3 atau dengan X3, di mana definisinya ini ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Operasional variabelnya LN total aset dan skalanya rasio. Sedangkan dependen kualitas audit atau sama dengan Y. Kualitas audit ini merupakan kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut. Operasional variabelnya DA sama dengan TA dikurang NDA, skalanya rasio. Lanjut ke teknik analisis dan pengujian hipotesis. Teknik analisis ini statistik deskriptif, yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolineritas, dan yang ketiga ada uji heterogenesitas, dan yang keempat ada uji autokorelasi, di mana uji normalitas data adalah asumsi bahwa variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal. Dan yang kedua, uji multikoliniaritas, yang dimaksudnya untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Dan uji heterogenesitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Pengamatan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Dan di sini ada pengujian hipotesis, di mana analisis regresi berganda atau multi-regression analysis, Y sama dengan konstanta ditambah dengan beta 1 dengan X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3, di mana Y ini sama dengan kualitas audit, sedangkan A sama dengan konstanta dan B koefisien regresi variabel, X1 audit senior, X2 beban kerja, dan X3 ukuran perusahaan. Ada juga uji F, di mana uji F ini digunakan untuk menjawab pengaruh sebuah variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan terikat. Ada juga uji T, di mana uji T ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dan koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.